Dan apapun yang dilakukan seorang mukmin yang dinamakan ibadah di bulan apapun, terutamanya di bulan Ramadan, maka kenikmatannya tidak akan sama ketika ibadah itu dilakukan dan dilakukannya dengan disertai cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau cinta Allah Ta'ala dan Rasul pun mencintainya, sehingga Allah Ta'ala namakan kekasihnya yang satu ini dengan Habibullah. Di mana ulama kita mengatakan bahwa beda jauh antara Khalilullah dengan Habibullah. Ia namakan Nabi Ibrahim Khalilullah dan ia namakan Nabi kita Muhammad adalah Habibullah. Al-Khalil, seorang yang berkorban untuk membuktikan cintanya kepada yang lain. Bahkan Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Allah Ismail, anak yang ditunggunya lama. Lalu kemudian ketika lahir dan dewasa diperintahkan Allah untuk dikorbankan. Untuk apa? Untuk membuktikan cinta Nabi Ibrahim lebih kepada Allah Ta'ala dibanding cintanya kepada sang anak. Tapi tidak demikian dengan Sayyidina Muhammad. Allah yang buktikan cintanya kepada Rasul dan diabadikan itu dalam Al-Quran dan nampak jelas di dalam hadis-hadis. Satu di antara yang disebutkan dalam Quran ketika Allah berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Maka sungguh Allah Ta'ala akan memberikanmu wahai Muhammad sampai engkau senang, sampai engkau rela. Dan beliau baru senang kalau tidak ada di neraka satupun umatnya. Kalau masih ada satu yang disiksa Allah Ta'ala, di dadanya ada memendam iman kepada Allah dan Rasul, maka beliau masih gelisah di dalam surga, masih pikiran di dalam surga. Sedangkan mungkin yang lainnya di dalam surga sedang menikmati kenikmatan tiada tara yang menghilangkan segala kesusahan yang pernah menimpanya di alam dunia. Anda pernah dengar sebuah hadis, nanti di yaumil qiyamah ada seseorang yang dipanggil Allah Ta'ala, ditetapkan masuk ke dalam surga ketika di dunia penuh hidupnya dengan kesengsaraan. Dari awalnya sampai akhirnya dipenuhi dengan penderitaan, tapi dia sabar dan terus kakinya kokoh di dalam keimanan dan taat sampai kemudian wafat. Lalu kemudian diganjar Allah dengan surga. Kata Allah Ta'ala, masukkan ujung telunjukmu ke dalam surga. Lalu ketika dimasukkan ujung telunjuknya, belum badannya semuanya, hanya ujung telunjuknya masuk ke dalam surga, Allah tanya saat itu, "Ya abdi, hai hambaku, apakah kau pernah sengsara hidup di dunia? Apakah kau pernah melarat hidup di dunia dan susah di dunia?" Maka dia menjawab, "Ya Rabb, tak pernah ya." Itu baru ujung tunjuknya masuk ke dalam surga, dilupa semua kesengsaraan surga dunianya. Yang dia dapatkan saat itu kenikmatan tiada tara. Begitu kenikmatan dunia surga digambarkan oleh sang Rasul. Tapi Rasul belum lagi puas dan masih kepikiran kalau di dalam neraka ada tersisa satu saja dari umat. "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Kata Sayyidina Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, inna Allah la musari'un fi hawak." Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu bersegera di dalam keinginan. Apapun yang Rasul inginkan, Allah Ta'ala segera memberikan. Itulah Habib, itulah kekasih. Dan Ramadan tanpa cinta Rasul, maka ibadah seperti hamba, seperti makanan yang kurang garam atau bahkan tanpa garam. Apa ya namanya? Dan para sahabat
menikmati Ramadan ketika mereka menikmatinya dengan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala memberikan banyak di bulan Ramadan kepada umat. Kita tahu limpahan pahala begitu besar. Hujan lebat berupa nikmat dan rahmat begitu dahsyat di bulan Ramadan dan lebat. Tapi kita juga tahu bahwa Rasulullah punya akhlak yang sebagiannya berakhlak seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah namakan Rasulullah dengan Raufur Rahim, bahkan dinamakan Sami'un Alim, bahkan dinamakan oleh Allah Ta'ala Nabi kita Muhammad dengan Al-Awwal Al-Akhir, dipanggil oleh malaikat ya Awwal ya Akhir, karena cintanya bahwa namanya diberikan sebagian kepada Rasul yang mulia ini. Maka akhlak Rasulullah, akhlak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Ta'ala di bulan Ramadan memberikan banyak pemberian yang lebih dibanding bulan-bulan yang lain, apakah dikira bahwa Rasulullah tidak memberikan pemberian lebih? Beliau memberi pemberian lebih. Memberi pemberian lebih di bulan Ramadan kepada umatnya yang setia padanya, yang mencari-cari pemberian itu di bulan Ramadan. Tidakkah kita dengar di dalam hadis Rasul katakan, disebutkan tentang Rasulullah SAW di bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasul ajwadan nas, manusia yang paling dermawan dan lebih lagi dermawan beliau di bulan Ramadan. Digambarkan bahwasanya kedermawanan Rasul lebih dermawan daripada angin yang bertiup. Hanya pada sesuatu yang zahir tidak demikian. Bahkan digambarkan di dalam Quran tentang mudarasah dan tadarusnya Rasul bersama Sayyidina Jibril pada malam-malam Ramadan sampai 2 kali di setiap malamnya. Bagian dari gambaran bahwa Rasul lebih dermawan di bulan Ramadan. Maknanya bahwa kedermawanan bukan cuma digambarkan dengan materi yang diberikan kepada seseorang, tapi kedermawanan juga digambarkan dengan sesuatu yang ma'nawi yang diberikan banyak kepada orang lain. Dan Rasulullah memberikan lebih di bulan Ramadan. Dari itu tidak kita bisa bayangkan bagaimana para sahabat, para ulama salihin, para arifin aulia itu ketika datang bulan Ramadan dan Rasul tidak terpisah dari kehidupan mereka, apalagi di bulan Ramadan, maka apa yang mereka terima di bulan Ramadan dari pemberian Rasulullah SAW lebih banyak, lebih indah, lebih nikmat dan lebih mengasihkan dibanding yang mereka dapatkan di luar bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi, Syekhul Wadi. Tidak ada seorang pun ulama disebut Syekhul Wadi. Gurunya semua orang-orang yang ada di Wadi Hadramaut. Tidak ada satupun seorang ulama yang alim, yang saleh, yang penuh ma'rifat, melainkan sanadnya melewati Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi. Dia apa katakan tentang yang berkaitan dengan bulan Ramadan yang beliau dapatkan? Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berikan aku fatah, pemahaman baru di bulan Ramadan di setiap ayat yang aku baca yang tidak aku dapatkan di bulan Ramadan sebelumnya. Kedermawanan Allah berikan kepada Imam Idrus bin Umar dari ayat-ayat yang dia baca berupa ilmu-ilmu baru dan pemahaman baru di bulan Ramadan ini yang tidak dia dapatkan yang di bulan Ramadan yang lalu. Sehingga setiap datang Ramadan, penambahan ilmu dan pemahaman yang terhadap Quran terus berlangsung. Gambaran daripada kedermawanan Allah di bulan Ramadan. Hadirin
yang dimuliakan Allah